ada seorang pengusaha skincare yang kami lihat, kami dengar infonya juga ikut merasa dirinya dirugikan atau merasa dirinya diperas oleh Nikita Mirzani dan juga rangkaiannya teman-temannya, yaitu klien kami. Beredar luas chattingan antara klien kami dengan seorang pengusaha skincare terkenal ini, yang dimana sudah menjadi konsumsi publik pada saat ini. Seolah-olah ada satu peristiwa pidana, pemerasan, seperti yang sedang ramai saat ini. Maka bersama ini kami meminta klarifikasi ya dari saudari, ada apa? Kenapa bisa percakapan WhatsApp yang ada di ranah pribadi bisa tersebar luas di media sosial, di media cetak dan elektronik? Untuk itu kami sudah melayangkan somasi kepada pengusaha skincare tersebut. Mungkin dengan rekan saya Pak Imam yang akan menyampaikan somasi tersebut. Silakan, Bang. Jadi kami sangat menyayangkan ya yang tadi sudah dibacakan oleh rekan kami Bang Sunan. Kami sangat menyayangkan kenapa komunikasi antara klien kami dengan salah seorang pengusaha skincare tersebut beredar luas dan menjadi konsumsi publik, yang dimana pembicaraan tersebut adalah bersifat pribadi. Yang kami duga bahwa klien kami dituduhkan adalah rangkaian dari suatu peristiwa pemerasan. Padahal jelas di dalam komunikasi tersebut klien kami hanya menyarankan untuk segera diupayakan baik-baik dengan Nikita Mirzani agar produk atau usaha dari salah seorang pengusaha skincare ini baik-baik saja, tidak di review gitu ya. Jadi per tanggal 13 Maret 2025 kami telah melayangkan ke salah seorang pengusaha skincare yang kami duga adalah saudari Melvina Husanti, pemilik produk dari Daviena ya, yang dimana somasi kami layangkan ke alamat saudari Melvina itu di Palembang, yang sudah diterima per tanggal 15 Maret 2025. Jadi sudah sangat jelas, kami sangat sayangkan sekali yang kami duga komunikasi itu disebar oleh Ibu Melvina Husanti, karena itu adalah percakapan pribadi, tidak mungkin disebar oleh orang lain gitu. Karena itu WA ya, WA dari klien kami kepada seorang pengusaha tersebut. Jadi kami menduga dan kami yakin bahwa komunikasi tersebut disebarkan oleh Ibu Melvina Husanti. Ya, jadi saya sebagai tim hukum dari Kantor Hukum Sunan Kalijaga, dan somasi ini sudah pertama kali somasi dan belum direspon ya kepada Ibu Melvina Husanti. Kami akan kirimkan lagi somasi yang kedua ya kepada saudari, jangan bercanda ya, karena klien kami ini punya profesi yang mana dia juga merasa bahwa ini sangat merugikan dirinya. Opini yang sesat di masyarakat itu menjadi konsumsi yang negatif, sehingga merugikan klien kami secara nama baiknya dan juga usahanya. Ya, kepada saudari, ya kami sudah layangkan somasi pertama, dan yang saya sampaikan bahwa di sini ada dugaan ya pelanggaran Undang-Undang ITE pasal 27A. Setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduh suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dan bentuk informasi elektronik atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik. Pasal 45 ayat 4. Setiap orang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik dan atau
dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27A dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda 400 juta rupiah. Ini somasi pertama ya. Dan kami harapkan kepada saudari supaya saudari segera merespon dan mengklarifikasi terkait pemberitaan yang sekarang lagi viral. Percakapan yang dimunculkan di media sosial ya, ini sangat merugikan klien kami, baik usahanya dan juga nama baiknya. Dan saudara pasti kami akan tuntut. Klarifikasi segera dengan somasi yang pertama. Kalau somasi yang kedua, saudari tidak melakukan klarifikasi atau membalas somasi kami pastikan akan mengambil langkah hukum yang tegas. Ya, karena hal ini sangat merugikan klien kami. Kami minta kepada saudari untuk taat, ya, dan juga kami minta juga supaya segera mengklarifikasi apa yang terjadi di dunia media sosial ini, ya. Karena komunikasi itu komunikasi privat yang tidak boleh disebarkan ke publik. Yang mana ketika disebarkan ke publik, artinya kan dari handphone siapa? Makanya kenapa kami harus minta klarifikasi lewat ini produk hukumnya, kami sudah somasi. Artinya ketika saudari tidak menanggapi somasi kami pastikan bahwa saudari pasti kami akan tuntut, ya, secara hukum pidana maupun perdata. Karena secara nama baik klien kami, baik itu usahanya, baik dirinya sendiri, merasa sudah sangat tercemar, bahkan profesinya. Ya, itu saya dari saya. Terima kasih. Jadi ada tambahan sedikit terkait masalah komunikasi antara klien kami dengan seorang pengusaha tersebut. Jelas di sini ya. Ini saya ambil screenshot yang beredar nih. Screenshot saya ambil dari video-video yang beredar di media elektronik maupun online. Jelas klien kami mengatakan, ya nggak tahu aku Melvin. Ya kan tadi Melvin nanya aku sebagai orang yang bisa telaah. Di bawahnya lagi klien kami pun, itu urusan Melvin sama dia, itu di luar kuasaku. Yang pokoknya lihat aja track record dia. Kalau dia bersuara, nggak ada satupun yang nggak terjadi dan hancur. Makanya jangan cari musuh sama dia. Artinya ini tanggapan karena dia diminta, ya, diminta oleh seorang pengusaha yaitu Melvina ini. Jadi, tetapi apa yang disajikan, yang kami duga disajikan oleh Melvin ini, seolah-olah klien kami adalah seorang dokter loh, yang mengesampingkan suatu kesehatan masyarakat, menutup mata loh terkait kesehatan masyarakat. Ini yang kami minta klarifikasinya. Klien kami sangat mengalami kerugian baik secara material maupun imaterial. Karena dia sebagai dokter yang memang profesi ini adalah profesi yang mulia, ya. Seolah-olah dengan beredarnya komunikasi tersebut, klien kami menutup kesehatan masyarakat untuk suatu produk yang memang tidak benar gitu. Ya. Itu aja dari saya. Coba ya. Penegasan klien abang tuh kalau boleh tahu siapa klien abang? Cuma satu kok klien saya. Iya siapa? Semua orang tahu lah. Oh ya. Dokter O. Ya bisa dibilang begitu. Ya yang pasti kami serius ya meminta klarifikasi dari saudari Melvina ya untuk dapat menjelaskan bagaimana ya ceritanya percakapan yang betul-betul ranahnya privacy itu bisa beredar luas. Dan saya juga ingin menanyakan apakah saudari betul-betul merasa ya atau sudah memberikan sesuatu kepada seseorang sehingga bisa dikategorikan Anda itu saudari sebagai korban dari pemerasan. Ya, tolong diklarifikasi segera agar tidak menjadi simpang siur, agar tidak menjadi suatu fitnah di masyarakat. Kalau memang Anda menjadi korban, ya buktikan. Ya, apakah Anda sudah mentransfer, apakah Anda sudah memberikan, apakah Anda punya rekaman-rekaman apa gitu ya. Jadi supaya nggak jadi fitnah. Karena ini nggak bagus gitu loh. Itu saja dari kami minta segera klarifikasinya. Ya. Karena sampai kapanpun ketika Anda tidak mengklarifikasi, kami akan kejar terus. Yes. Kami akan kejar terus sampai ya semua jadi terang benderang. Ya. Bang Sunan izin, berarti ini kan mau melayangkan somasi yang kedua ya? Iya. Nah, kalau memang tidak ada respon juga, apakah akan lanjut melaporkan atau seperti apa? Ya nanti kita lihat ke depannya. Kita lihat ke depan seperti apa. Tapi yang pasti paling tidak kan masyarakat harus tahu
karena ini sudah percakapan ini chat ya, sudah dilempar ke masyarakat, maka masyarakat juga harus tahu apakah benar-benar ini menjadi korban ya, atau apa ini gitu, atau ada apa ini di balik ini semua, kok bisa beredar percakapan yang ranahnya privasi. Sama seperti saya sama Bang Nahak nih ya, ada percakapan terus tiba-tiba muncul di sosial media, muncul di teman-teman wartawan, itu dari mana asalnya? Apa saya yang sengaja menyebarluaskan, apa Bang Nahak sengaja menyebarluaskan? Nah, itu perlu diketahui untuk apa juga kepentingannya gitu. Atau mau ingin menggiring opini bahwa seolah-olah oh memang kerjaan klien kita itu ya seperti itu kerjaannya. Kemarin sama dokter apa namanya RG ya. Nah, terus sekarang sama si pengusaha skincare ini Melpina gitu kan, seolah-olah. Nah, jadi tolong klarifikasi. Kalau memang Anda dirugikan, Anda diperas, silahkan bawa dokumennya, silahkan Anda mau melakukan upaya hukum apa. Tapi kalau tidak, ya itu juga harus diklarifikasi karena ini menyangkut nasib nama baik seseorang loh. Ya, nggak boleh seperti ini.